memberikan mandat kepada Ketua Umum untuk menetapkan Capres, Cawapres, dan koalisi bersama usai Rakernas. Kemudian yang kedua terkait dengan sistem pemilu, seluruh daerah dan ormas meminta agar pemilu dilakukan secara proporsional terbuka. Dan oleh karena itu menugaskan kepada DPP untuk terus berjuang agar sistem proporsional terbuka bisa diperjuangkan. Yang ketiga terkait dengan pemilu, yang saat sekarang Partai Golkar bakal calon legislatif masih menurut alfabetis. Nah, ini diminta untuk pada waktunya dibuat berdasarkan nomor urut. Dan nomor urut itu berbasis kepada PDLT, yaitu prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Itu kriteria yang diminta. Kemudian dari sayap pemuda dan wanita diminta agar diberikan kesempatan kepada pemuda dan wanita, dan juga khusus untuk wanita diperjuangkan kuota 30%. Dan juga tentu kita caleg wanita diberikan kemudahan dalam kampanye nanti. Kemudian seluruh ketua-ketua DPD, juga seluruh ketua-ketua umum ormas Pasca Karya dan yang didirikan bertanggung jawab untuk pemenangan Pileg, Pilpres, dan Pilkada, baik itu oleh DPP, oleh ketua-ketua provinsi, ketua-ketua kabupaten, ketua-ketua kota dalam seluruh tingkatannya, seluruhnya berkewajiban untuk memenangkan Partai Golkar. Nah, selanjutnya tentu hal teknis nanti akan terus dibicarakan dalam program teknis yang sudah diputuskan oleh Partai Golkar. Demikian, cukup. Tidak ada pertanyaan. Terima kasih. Ada pertanyaan? Di atas. Oke, Pak Erlangga, saya Siapanya dari Metro TV. Tentu yang menjadi pertanyaan kita semua saat ini adalah bagaimana arah dan sikap politik dari Partai Golkar sendiri di tengah situasi politik saat ini. Apakah yang berdasarkan hasil Munas dan juga Rapimnas ini mengusung Pak Erlangga sebagai calon presiden dari Partai Golkar. Tapi di tengah situasi kondisi politik saat ini yang begitu dinamis, apakah keputusan tersebut masih tetap untuk diperjuangkan? Lalu juga kembali lagi kami ingin menanyakan terkait dengan Koalisi Indonesia Bersatu untuk penegasannya, apakah koalisi ini masih tetap berdiri atau seperti apa? Terima kasih, Pak. Pertama saya jawab dulu Koalisi Indonesia Bersatu. Koalisi Indonesia Bersatu sudah dibentuk 1 tahun yang lalu, dan antar kami bertiga komunikasi masih terus, karena kalau akad nikah itu tekengannya belum ada yang diteken. Mas tetap mandatnya ada pada Ketua Umum Partai Golkar dan seluruh daerah tetap. Meneruskan saja beberapa waktu terakhir dorongan publik terhadap Bapak dengan Pak Zulhas membuat untuk maju sebagai poros keempat. Dan itu bisa terjadi dengan 2 partai saja. Jadi poros itu bisa 4, bisa 3, bisa 2. Namanya poros G Samsu 2, 3, 4. Berarti pasti ya Pak. Berarti kemungkinannya tetap ada ketika Bapak dengan Pak Zulhas ya? Kemungkinan selalu ada. Dari mana? Ya Pak, saya lihat dari Harian Kompas yang pertama mau mereaksi Pak yang dengan kunjungan PAN ke PDIP kemarin itu, apakah wacana memasangkan Bapak dengan Pak Zulhas itu sudah hilang? Nah terus kemudian sebenarnya apa namanya di tengah KIB yang keberpihakannya sudah berpecah gitu ya Pak, Golkar ini kan tetap percaya diri untuk mengusung Bapak, tetap konsisten dengan hasil Munas dan Rapimnas untuk mengusung Bapak. Apakah itu juga jadi apa ya, dianggap oleh partai
bisa menjadi tambahan untuk perolehan suara di pileg gitu Pak. Terima kasih. Yang pertama, pileg ini dilakukan bersamaan antara pileg dan pilpres, dan tentunya keputusan itu akan mendorong semangat untuk berjuang memenangkan Partai Golkar. Oleh karena itu, itulah mandat yang diberikan. Terkait KIP, tentu KIP akan memutuskan pada waktunya. Dan komunikasi dilakukan dengan semua partai. Kan pertemuan tidak harus terbuka. Izin Bapak, bisa menjadi gimana Pak? Ini kan PKB dan Gerindra kan belum mengumumkan capres cawapres atau masih menunggu sikap dari Golkar. Ini sebenarnya sikap dari dua kali ini bagaimana Pak? Apakah nantinya kapan akan mengumumkan, sementara partai-partai lainnya juga sudah pada mengambil sikap dari Bapak? Jadi